I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar manajemen, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen. Di antaranya yaitu 1. Pengertian manajemen, 2. Fungsi-fungsi manajemen, dan yang ketiga, ruang lingkup manajemen. Pengertian manajemen. Menurut George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Secara mendasar, manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek perencanaan, pengarahan, serta pengawasan. Singkatnya, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Berikutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. 5 fungsi manajemen yang harus kita ketahui bersama. Fungsi tersebut telah disebutkan oleh Henry Fayol. Di antaranya, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, serta pengendalian. 1. Perencanaan. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik, sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. 2. Pengorganisasian. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Ketiga, pengarahan. Pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah, contohnya dari manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan untuk sumber daya manusia yang termasuk dalam anggota dari perusahaan atau organisasi. Adanya briefing sebelumnya juga meminimalkan risiko kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Keempat, koordinasi. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin secara harmonis dan semangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim dengan baik. 5. Pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan lebih mencegah risiko kerugian yang mungkin terjadi. Setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Berikutnya yaitu ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen merujuk pada area atau batasan tertentu yang meliputi tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang manajer, mencakup semua aktivitas dan fungsi yang terlibat dalam mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu 1. Manajemen strategis, 2. Manajemen operasional, 3. Manajemen produksi, 4. Manajemen marketing, 5. Manajemen keuangan, 6. Manajemen personalia, dan yang ketujuh manajemen kantor. 1. Manajemen strategis. Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengambilan keputusan strategis yang terdampak pada arah dan kinerja keseluruhan organisasi. 2. Manajemen operasional. Manajemen operasional melibatkan pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari dalam mengorganisasi untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan keunggulan operasional. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dalam proses produksi atau penyediaan layanan. 3. Manajemen produksi.
Manajemen produksi atau production management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan kegiatan produksi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam proses produksi. Manajemen pemasaran atau marketing adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mencapai tujuan organisasi dalam hal penjualan, pertumbuhan, dan keuntungan. 5. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau financial management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan organisasi untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan efektif, serta mengoptimalkan nilai perusahaan. 6. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah tentang pengelola personal atau staf dalam suatu organisasi dan menjaga lingkungan bisnis yang positif dan produktif. Hal ini mencakup membangun komunikasi yang efektif dengan personal organisasi, mempublikasikan kebijakan perusahaan, menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan, menanggapi keluhan, dan mengambil tindakan disipliner bila diperlukan. 7. Manajemen kantor. Manajemen perkantoran berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian berbagai aktivitas kerja di lingkungan kantor. Tujuan manajemen kantor adalah untuk memastikan kelancaran dan efisiensi fungsi semua departemen kantor untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan dan mencapai target kerja dan tujuan bisnis organisasi. Bring it back, make it clap. I got 3 old